Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas materi lanjutan tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Video ini merupakan sosialisasi terkait regulasi tentang persetujuan bangunan gedung sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sahabat PHD, berikut adalah pengaturan tentang retribusi PBG. Perubahan penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk PBG dibandingkan dengan pengaturan IMB diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan nomenklatur dari IMB ke PBG. Berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sementara itu, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Kemudian, penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi
tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Sahabat PHD, berikut adalah yang kedua tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria PBG terstandarisasi di seluruh negeri. Pengaturan PBG diatur dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai standar pelaksanaan PBG di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan dan persamaan layanan PBG sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berbeda dengan PP sebelumnya yang mengamanatkan penetapan IMB sebagai payung hukum pengaturan NSPK di masing-masing daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini sebagai peraturan operasional PBG telah mengatur secara rinci NSPK tentang penyelenggaraan pelayanan PBG, sehingga pemerintah daerah dapat langsung menjadikannya sebagai dasar hukum penyelenggaraan PBG di daerah. Kemudian yang ketiga adalah tentang perincian standar teknis PBG. Standar teknis diatur secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat sebagai pemohon PBG. Standar teknis didefinisikan sebagai acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Sahabat PHD, berikutnya adalah yang keempat mengenai alur pelayanan PBG. Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui proses konsultasi perencanaan dan penerbitan PBG. Konsultasi perencanaan meliputi pendaftaran, pemeriksaan, pemenuhan standar teknis, dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Sedangkan penerbitan PBG meliputi proses penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG. Adapun proses bisnis PBG mengondisikan nilai retribusi PBG terutang muncul setelah standar teknis sudah terpenuhi dan PBG dapat diterbitkan setelah pembayaran nilai retribusi terutang telah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah mengenai standar waktu dan dukungan penyedia jasa bersertifikat. Dalam rangka memberikan kepastian waktu dan kualitas pemenuhan standar teknis, penyediaan PBG dilakukan dalam batas waktu yang terukur dan setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung harus dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat agar menjamin terpenuhinya standar teknis. Berikutnya yang keenam, mengenai penggunaan sistem dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengamanatkan agar penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG yang berlaku secara nasional. SIMBG yang telah diluncurkan pada tanggal 30 Juli tahun 2021 merupakan sistem elektronik berbasis website
yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, sertifikat layak fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, dan pendataan bangunan gedung, disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian yang terakhir adalah tentang fungsi pengawasan pemerintah daerah. Ketentuan PBG juga mengamanatkan tentang fungsi pengawasan PBG oleh pemerintah daerah melalui proses konsultasi bersama tim profesi ahli pada saat penerbitan PBG dan mekanisme inspeksi oleh penilik pada tahap konstruksi. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan materi lanjutan tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.